Nah, sebelumnya kita bahas terlebih dahulu tentang abnormalitas kongenital itu apa sih? Menurut WHO, abnormalitas kongenital atau kelainan bawaan adalah kelainan struktural atau fungsional termasuk gangguan metabolik yang ditemukan sejak lahir. Kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menimbulkan cacat lahir. Jadi abnormalitas kongenital itu merupakan kelainan yang dibawa bayi itu, baik kelainan yang disebabkan oleh struktural maupun fungsional yang berdampak pada fisik maupun fungsional sehingga menyebabkan si bayi yang lahir tadi mengalami kecacatan atau kelainan. Nah, kelainan kongenital ini adalah penyebab utama penyakit kronis, kecacatan, serta kematian bayi dan anak-anak. Jadi ini merupakan faktor utama kenapa bayi itu dapat cacat maupun meninggal. Kemudian cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kelainan yang terjadi pada bayi yang baru lahir hingga perkembangannya adalah teratologi. Nah, jadi sekarang kalian akan memperkaya pengetahuan tentang cabang-cabang biologi ya. Ini adalah ada salah satu cabang yakni teratologi yang mana dia mempelajari tentang kelainan yang terjadi pada bayi serta perkembangannya. Jadi sudah paham ya abnormalitas kongenital itu apa? Oke, selanjutnya. Dan kongenital itu apa saja sih? Menurut ICD-10 atau International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems yang edisi ke-10, kelainan bawaan diklasifikasikan menjadi 11 kelompok, yakni sistem saraf, organ mata, telinga, wajah, dan leher, sistem peredaran darah, sistem pernafasan, celah bibir dan celah langit-langit, sistem pencernaan, organ reproduksi, saluran kemih, sistem otot dan rangka, kelainan kromosom atau abnormalitas kromosom, dan kelainan bawaan lainnya. Nah, jadi menurut ICD-10 ini, kelainan bawaan tadi dibagi menjadi 11, yang mana kebanyakan pembagiannya berdasarkan sistem organ maupun organ yang mengalami kelainan. Dan juga ada beberapa hal seperti kelainan kromosom dan juga kelainan bawaan lainnya. Ini menurut ICD-10. Nah, di ICD-10 ini juga menjelaskan bahwasanya kelainan bawaan itu dapat diidentifikasi sebelum kelahiran, saat lahir maupun di kemudian hari setelah bayi itu lahir. Nah, ini adalah pembagian kelainan kongenital menurut ICD-10. Dan juga nanti saya akan jelaskan beberapa eh, apa namanya pengelompokan yang sedikit berbeda. Nah, ini adalah kelainan kongenital yang dibedakan berdasarkan kelainan fisik dan kelainan fungsional. Nah, kalau secara fisik, fisik ya, jadi bisa kita lihat secara tampak dan dari bentuk atau struktur tubuh dari bayi yang mengalami kelainan tersebut. Di sini saya sudah sajikan beberapa contoh konkret. Yang pertama adalah bibir sumbing. Ya, jadi kalau kita melihat di sini secara fisik sudah sangat terlihat sekali. Kemudian kelainan jantung, yang mana jantungnya itu berkembang di luar tubuh. Coba deh ingat-ingat kembali, jantung itu terbentuk dari lapisan germinal apa? Iya, lapisan mesoderm, di mana lapisan mesoderm yang berkembang itu awalnya terpisah tempat, ya. Kemudian adanya pelekukan ke dalam bagian endoderm dan juga mesoderm, sehingga dua bagian jantung yang awalnya terpisah menjadi satu dan membentuk. Dan ini bisa jadi terjadi karena pada saat proses penutupan dan pelekukan tidak sempurna. Kemudian juga ini ada kelainan bentuk kaki yang kita bisa lihat secara fisik. Selain kaki juga bisa terjadi pada tangan dan juga telinga. Kemudian juga ada neural tube defect, di mana ini masih ingat neural tube ya, bumbung saraf, di mana awalnya dia melakukan sebuah pelekukan dari bagian ektoderm pelekukan, kemudian dia membentuk tabung saraf dari bagian anterior sampai posterior. Nah, untuk yang menderita NTD ini bisa jadi karena neural tube-nya tidak menutup secara sempurna atau berkembang secara sempurna. Oke. Kemudian secara fungsional ini berarti tidak bisa kita lihat secara fisik. Contohnya adalah sindrom Down. Meskipun orang yang terkena sindrom Down itu terlihat wajahnya udah kelihatan ya. Jadi kalau dia kena sindrom sudah kelihatan, namun struktur wajah, bagian tubuh itu secara physically
sama seperti manusia normal, cuma wajahnya memang wajah seperti orang Mongol. Kemudian, namun secara fungsional dia memiliki kelainan. Makanya salah satu contohnya adalah mereka mengalami keterbelakangan mental. Karena kita nggak lihat secara fisik, namun secara fungsi kita bisa merasakan. Kemudian fenilketonuria atau suatu kelainan yang mana tubuh dari si pemilik kelainan ini eh, tidak mampu melakukan proses pada asam amino fenil gitu ya. Kemudian hipotiroid kongenital atau kelainan di mana dia sangat sedikit sekali untuk menghasilkan hormon tiroid. Hipo rendah, tiroid, hormon tiroid. Jadi tiroidnya sangat rendah. Kemudian juga kelainan penglihatan dan pendengaran yang mana secara fisik organnya sama, namun secara fungsi si penderita ini tidak mampu melihat atau mendengar secara normal. Itu ya, paham ya, saya rasa untuk pembagian secara fisik dan kelainan fungsional sangat jelas sekali.